Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan bahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, jangan lupa berikan kesimpulan di kolom komentar. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia hidup di dunia untuk beramal soleh atau mencari bekal untuk di akhirat. Nah, barang siapa yang tidak mau mencari bekal untuk kehidupan akhirat, maka kelak dia akan menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi di akhirat nanti itu kita hidup di sana itu selama-lamanya, maka dibutuhkan yang namanya, sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan amal kita. Kitalah yang membutuhkan amal itu untuk nanti di akhirat. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan ini digunakan dengan sia-sia, hanya digunakan dengan main-main saja. Kita mulai dengan surat Al-Asr ya, surat ke 103 yaitu ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali siapa? Di sini ada 4 orang yang tidak rugi.
Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Illal ladzina amanu, tadi dijelaskan ayat di atas bahwa orang yang beriman itu tidak akan rugi. Yang kedua adalah beramal soleh atau amal kebajikan. Terus yang ketiga adalah saling menasihati untuk kebenaran. Jadi teman kita ada yang salah, ya, maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang beriman harus bisa memberi nasihat. Maka orang yang selalu memberi nasihat, maka dia tidak akan merugi. Terus yang keempat adalah saling menasihati untuk kesabaran. Teman kita sedang ditimpa musibah, maka kita berikan nasihat untuk bersabar. Itulah 4 orang yang tidak akan merugi di akhirat nanti, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasehati untuk kebenaran. Yang keempat adalah saling menasehati untuk kesabaran. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan merugi nanti di akhirat. Nah, kebaikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Jadi orang yang menggunakan waktunya untuk keburukan, sungguh dia orang-orang yang merugi. Padahal Allah sudah bilang bahwa dunia ini adalah ladang untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya hidup kita itu tidak di sini, yaitu nanti di hidup kita yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Di sanalah kita akan hidup selama-lamanya. Segala sesuatu yang kalian lakukan, walaupun hanya sebesar biji zarro, ya, biji zarro itu ya biji seperti biji cabai itu, ya, sebesar itu, Allah akan memberi keadilan, Allah akan membalasnya, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarro atau biji sawi, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarro atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Nah, suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi janganlah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Maka kalau kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan saja, maka amalannya tidak sah. Yang kedua adalah amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, ya, bukan karena siapa-siapa. Jadi mau kalian sholat, niatkan semata-mata karena Allah. Jangan kalian melakukan sholat karena orang tua atau karena guru atau yang lain sebagainya. Nah, maka lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah. Yang ketiga adalah amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal itu tidak tergantung pada sedikit atau banyak, tetapi tergantung kepada keikhlasan. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah yang tahu. Jadi yang mengetahui amal itu ikhlas atau tidak hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang beramal soleh terus menerus meskipun sedikit. Contoh, kalian terbiasa sodako harian, ya, sehari 1000. Walaupun 1000 tapi sedikit, justru itu yang akan membuat Allah itu suka atau Allah cinta. Dari Abu Dzar, Junub bin Junnadah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya merupakan penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Ya, amal soleh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Contohnya apa? Yaitu sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Terus yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia,
yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya memberikan senyuman ya. Kalau kalian bertemu dengan teman, maka berilah senyuman. Terus yang kedua adalah bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Terus yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Terus menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ya, jadi ada 3 amal soleh, yaitu amal soleh terhadap Allah, terus amal soleh terhadap manusia, yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan. Nah, di samping 3 amal itu ada amal satu lagi, yaitu amal jariah. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Jadi amal jariah ini pahalanya akan terus mengalir. Nah, pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Contohnya apa? Membangun masjid ya, terus mendirikan sekolah atau mendirikan pesantren. Selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka pahala itu akan terus mengalir. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, idza matal insanu qata'anhu amalu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Terus yang berikutnya adalah manfaat beramal soleh. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau beramal soleh itu Allah akan memberikan ampunan dan memberikan pahala. Yang kedua adalah diberi tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Quran surat Maryam ayat 76 yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik kesudahannya. Terus yang ketiga adalah diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terus yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang beramal soleh itu dosanya akan dihapus. Maka iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Yang kelima adalah dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang selanjutnya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Nah, lawan dari husnuzon adalah suuzon. Kita sering mendengar yaitu suuzon ya, atau buruk sangka. Nah, buruk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudorot baik bagi pelakunya maupun orang lain.
Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la tahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala iyyakum wa dhanna fa inadh-dhann akdzabul hadits. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa saja bentuk berbaik sangka itu? Ya, berbaik sangka itu ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Jadi Allah itu hanya mencoba atau menguji seorang hamba itu lulus atau tidak. Kalau dia lulus, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Seorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Jadi harus berbaik sangka kepada orang lain. Yang selanjutnya, yang keempat adalah manfaat baik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Seorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur apabila mendapat kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini menjadikan hidup tenang dan optimis. Yang kedua adalah yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga adalah membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seorang tangguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seorang kreatif. Yang keenam adalah menyebabkan seorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan adalah terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain, ya. Jadi itulah manfaat jika kalian memiliki sifat berprasangka baik terhadap orang lain.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang belum mengisi daftar hadir dan memberikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.